Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tiara Pranesti, NIM 20 30 10 11 62 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 6 yang berjudul Hakikat Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Masa Remaja. Saya akan membacakan poin yang A, yaitu Hakikat Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Remaja. Masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam rentang waktu karena masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak ke masa menuju dewasa. Perkembangan agama pada remaja, hal ini ditandai dengan adanya perkembangan fisik dan psikis remaja terhadap beberapa aspek, yaitu yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini ditandai dengan adanya sifat kritis pada remaja terhadap ajaran agama. Yang kedua, perkembangan perasaan. Ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis, mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang terbiasa di lingkungan. Yang ketiga, yaitu pertimbangan sosial. Ditandai dengan remaja lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, namun di saat tertentu remaja mencari kebahagiaan jiwa dengan menggantungkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan. Yang terakhir, yaitu sikap dan minat remaja terhadap agama sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa beragama pada remaja, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, di mana lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan keagamaan pada remaja. Di antaranya, satu, pendidikan informal atau keluarga. Yang kedua, pendidikan formal seperti sekolah, dan yang terakhir yaitu non formal, yaitu di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan. Dalam keluarga, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tualah yang bertanggung jawab terhadap agama yang dianut oleh anak. Yang terakhir yaitu masyarakat, adalah lingkungan tempat tinggal anak remaja, kondisi orang-orang di sekitar tempat tinggal remaja, dan juga turut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama saya Irfan Saputra, NIM saya 18 30 10 11 19. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya di atas tadi, yaitu poin pertama. Saya akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu poin B, tentang motivasi beragama pada masa remaja. Motivasi beragama dapat diartikan sebagai usaha yang ada dalam diri manusia atau usaha yang ada di dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang dapat meningkatkan motivasi beragama seseorang tersebut dengan tujuan atau usaha yang dapat menyebabkan atau dapat meningkatkan lagi motivasi dalam beragama seseorang. Menurut Niko Syukur, motivasi beragama ini dibagi menjadi 4 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi yang didorong oleh rasa keinginan. Motivasi yang didorong oleh rasa keinginan ini itu untuk mengatasi seperti frustasi, salah satunya frustasi dalam diri dengan alam, atau frustasi dalam bidang sosial, frustasi maupun frustasi lainnya. Yang keduanya yaitu motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu motivasi beragama karena didorong oleh
keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu dalam diri manusia atau mendorong intelektual ingin tahu manusia. Dan yang keempat yaitu motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan, sebagai mengatasi ketakutan. Itu agama ini bagaimana caranya supaya remaja tersebut tidak takut lagi dalam beragama tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Widya Putri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya, yaitu bagian C, sikap remaja dalam beragama, yang dimana Zakiyah Darajat membagi sikap remaja terhadap agama ini dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, percaya atau beragama turut-turutan. Maksudnya itu di sini timbulnya kepercayaan turut-turutan pada remaja disebabkan pada waktu anak masih kecil diberikan oleh orang tuanya didikan agama yang menyenangkan dan jauh dari pengalaman yang menyusahkan. Jadi anak ini sudah dididik dari kecil hingga sampai mereka dewasa pun nilai-nilai itu masih ke bawah atau turut-turutan dari dia kecil sampai dia menjadi dewasa. Jadi percaya turut-turutan ini biasanya tidak lama dan banyak terjadi hanya pada masa-masa remaja pertama saja, yaitu pada usia 13 sampai 16 tahun. Yang kedua itu percaya dengan kesadaran. Jadi kesadaran agama pada remaja yang berbentuk behavioral demonstration menunjukkan bahwa seseorang itu mengerjakan perintah agama itu dengan kesadarannya sendiri, bukan karena adanya paksaan dari siapapun atau ada paksaan dari pihak lain, melainkan kesadaran dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya itu kebimbangan remaja dalam beragama. Kebimbangan beragama mulai menyerang remaja setelah pertumbuhan dan kesadarannya mencapai tingkat kematangan, sehingga remaja bisa mengkritik, menerima atau menolak sesuatu yang disarankan atau disampaikan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan remaja kepada Tuhan sebagai reaksi dari kebebasan berpikir para intelektual atau pancaran dari cara berpikir para ilmuwan yang mengatasi gerak agama dalam konsep positivisme, sekularisasi, dan materialisme. Selanjutnya itu poin D, masalah remaja dalam beragama dan solusi alternatifnya. Adapun masalah remaja dalam beragama yaitu anomali sikap beragama, yaitu yang menunjukkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan beragama pada remaja dalam meyakini dan mengamalkan agama. Anomali sikap remaja terhadap agama dalam bentuk ketidakpercayaan mereka pada Tuhan, semangat keagamaan para remaja yang kepribadiannya ekstrovert sebagai sumber terjadinya semangat khurafi dalam agama, misalnya tahayul, khurafat, dan bi'ah. Adapun solusi alternatifnya yaitu seperti pastinya yang pertama itu dari orang tua, di mana orang tua ini mampu menjadi sosok pelindung yang mampu diajak berdialog dan berbagi rasa. Selain itu, mereka pun mengharapkan adanya pegangan hidup sebagai tempat bergantung si anak tadi, di mana bisa dijadikan sebagai wadah dalam menyelesaikan berbagai konflik batin yang dialaminya, dan dalam hal ini dukungan keluarga lah atau orang tua yang sangat berperan penting, serta sekolah dan lingkungan yang sangat menentukan arah perkembangan anak tersebut, si remaja tersebut. Jadi yang pastinya solusi alternatifnya itu muncul pertama itu ya dari keluarga atau orang tua. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.